Oke guys, balik lagi. Apa guys sih? salah. Lo ngomong. Halo bosku, balik lagi sama gua Aldo di Dual Project. Oke, kali ini gua masih di rumah aja ya untuk mendukung himbauan dari pemerintah hashtag di rumah aja. Udah diam-diam di rumah, diam-diam jangan kemana-mana, udah diam-diam. Oke, jadi di rumah aja juga bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, di sini gue udah ada satu konten, gue naik dulu. Oke, jadi ini udah ada dus yang udah diplastik-plastikin ya. Kira-kira kalau dari judul sih kayaknya udah ketahuan sih apa. Ya, jadi biar nggak penasaran, mungkin kita langsung buka aja kali ya. Ini juga kebetulan paket baru sampai. Sebelum unboxing ini, gue mau terima kasih dulu sama Mas Kiki dari Rex Powder Coating ya. Ini Instagramnya. Terima kasih Mas Kiki yang udah membantu gua juga, udah enak lah diajak komunikasinya, udah untuk sampai ya dari proses awal sampai pengerjaan sampai akhirnya udah kembali lagi. Ini lagi mau di review nih Mas ya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita buka isi dus ini apa. Oke, jadi for your information, ini juga gua udah ada alat seperti biasa. Ya, alat unboxing cutter andalan. Oke, langsung aja kita buka, nggak usah berlama-lama lagi. Jadi ya, ini dari segi packaging sih si Mas Kiki dan tim ini rapi juga ya. Untuk packagingnya rapat banget nih, kayak mau pulang kampung nih, kayak mau mudik ke daerah gitu, kayak lagi lebaran. Ini sih rapi banget, rapat banget. Thank you Mas Kiki buat kerjaannya yang udah rapi. Gila, ini sih niat banget sih bosku bungkusnya. Butuh effort yang sangat tinggi untuk membuka ini. Oke, kita unboxing dari yang kecil dulu nih ya. Ini udah kita buka aja deh biar kalian nggak penasaran ya. Oke, jadi ini adalah gimana bukanya? A few inches later. Deng. Oke, kosong ya. Kosong. Oke, ini dia. Oke, jadi barang yang pertama adalah ini dia keranjangnya. Ini adalah keranjang buat taruh minuman. Keranjang belanjaan. Jadi kalau buat taruh barang, oke. Kita buka dulu plastiknya. Oke, ini dia yang pertama. Terus di sini juga gua ada oh ini apa nih? Plastik kedua nih, kita buka dulu. Rapi loh, ini sih niat banget loh. Oke, ini ini bearing itu lahar-laharnya. Kita pinggirin dulu. Oke. Yang kedua di sini ada ya. Kita buka lagi, biar nggak penasaran. Ini agak susah nih bukanya. Oke bosku, jadi ini yang pertama, kelihatan nggak? Oke, yang pertama ini adalah bracket untuk kaliper rem depan ya. Ini di powder coating ya bosku, bukan di cat. Gue juga belum tahu sih ini bedanya apa. Coba nanti gue telisik dulu ya. Jadi ini di powder coating dengan konsep hitam glossy. Jadi ini di powder coating ya, bukan di cat. Ya, kita pinggirin dulu. Terus ini juga keranjangnya tadinya warna biru nih, ada fotonya nih. Dan ini juga tadinya bukan warna hitam, tadinya warna bahan stainless gitu, bahan CNC besi gitu. Nah terus ini gue powder coating jadi warna hitam semuanya untuk biar masuk ke konsep motor gua. Oke, nih gua. Selanjutnya yang besar nih, the big one. Oke, kita buka. Aduh, ini rapet banget nih. Bukanya dari mana nih? Gila, ini sih niat banget loh. Niat banget ini bungkusnya bosku. Waduh, kalah nih pelek baru mah sama bungkusan ini.
rapi sekali, padat sekali. Aduh. Anjay, anjay mabak. Buset. Ada lakban di dalam lakban. Oke. Satu-satu dulu ya, satu-satu ya. Oke. Duh, keringetan begini. Oke, bosku. Ini kosong ya, kosong. A few moments later. Oke, ini dia. Ini pelek belakang. Pelek belakang motor Nuvo. Oke. Untuk dari segi pengerjaan sih ini catnya sih glossy ya. Minyak apa licin-licin gitu ya. Kayak abis dicuci gitu, tapi nggak dicuci. Tapi ini licin banget, nggak keset. Oke, di sini kalau boleh kita bahas sebentar. Ini di sini kan ada buat as roda ya. Nah ini salah satu tips and trick nih. Ini hal kecil, hal simple, tapi kelihatan nggak kameramen? Ini hal kecil, hal simple, tapi ini dibilang fatal, cukup fatal juga. Ya, jadi kalau yang mungkin yang berpengalaman nih, yang orang-orang tukang cat, nah ini kan asnya nih, ini nggak dicat ya, karena ini bakalan nemplok ke mur nih. Jadi dikasih belang sama si dari orang Rex Powder ya. Terus kalau untuk hasil cat, ya overall oke lah. Jadi cat ini bukan cat bosku, ini powder coating, beda sama cat. Jadi kalau yang masih beda, yang belum tahu bedanya apa ya, itu beda di proses pengerjaannya aja sih, beda cara metode penyemprotannya aja, sama bahan-bahan yang digunakan juga beda. Oke, ini pelek belakang kita pinggirin dulu. Selanjutnya kita masuk ke pelek depan. 2000 years later. Oke, jadi gua cut dulu. Ini bukanya agak susah nih yang belakang, tapi udah kebuka ya, diplastikin juga sama biar nggak lecet-lecet ya kan, namanya barang baru. Oke, selanjutnya ini yang belakang. Waduh, becek ya. Becek. Ya, terus ini juga, nah ini juga nih gue mau kasih lihat ke kalian. Ini hal yang simple tapi bisa dibilang lumayan fatal nih ya. Ini kan buat baut piringan ya, buat baut disk. Nah ini juga nggak dicat. Gue juga waktu itu pernah dikasih tahu sama temen gue, sama kawan gue yang tukang cat, kalau ini tuh nggak boleh dicat sebenarnya. Jadi soalnya kalau dicat dia nanti posisinya nggak presisi gitu loh untuk naruh disknya. Jadi kan disknya ditaruh di sini. Nah kalau ini udah dicat kan otomatis permukaannya beda-beda ya antara sisi satu dengan sisi yang lainnya. Jadi dia takutnya nggak balance gitu. Jadi piringan kalian bisa agak mengsok ke atas atau mengsok ke bawah, jadi nggak presisi. Nah makanya ini kenapa that's why ini di kerok dulu, terus mungkin ditutup sama orang sananya biar nggak kena cat. Oke, gitu sih. Nah ini lahar-laharnya juga dilepas ya, jadi ini kosong nih, lahar-laharnya ditutupin. Nah ini juga nggak boleh dicat nih buat teman-teman ya, ini nggak boleh dicat karena ini buat masuk ke lahar. Takutnya kalau dicat dia nanti beda posisi atau segala macam, jadi nggak presisi lagi. Jadi masuk ke pembahasan velg bosku. Nah ini velg ini kenapa di powder coating, karena ini velg lumayan spesial bagi gue, dan untuk di kalangan Nuvo ini cukup spesial karena nanti gue kasih lihat detail ya. Jadi di NK ini velg NK modelnya model kayak punya Indonesia punya, palangnya bukan kayak velg Elegance Nuvo S atau yang NK sirip Vietnam, bukan. Ini velg model NK Indonesia. Nah, tapi yang menariknya adalah di sini ada tulisan NK T4 Thailand nih. Nanti gua kasih lihat fotonya di bawah. Nih, ini yang menariknya adalah di sini. Nah, ini jadi ini kebetulan langsung hand carrier dari negeri seberang. Ya, ini di bawah ini velg depan dan ini juga velg belakangnya. Nah, ini juga yang gua kasih lihat fotonya. Ini juga ada tulisannya nih, NK T4, ini T3, ini T4, ada Thailandnya. Jadi ini beda sama yang Indonesia punya. Kalau Indonesia aja kan cuma tulisan NK1 atau NK2. Nah, kalau velg ini menariknya adalah dia ada tulisan keterikan Thailandnya. Ini
bukan bikinan tangan nih, ini pabrikan gue nih. Nah jadi ini emang velg dibawa dari diimpor dari negeri seberang. Nah kayak gitu. Nah rencananya emang velg ini mau gue templok ke motor yang lanjutan restorasi Mio kemarin. Jadi velg ini akan diimplementasikan ke sana. Dan juga gue udah beli, ini ada beberapa partnya, bearing-bearing untuk roda depannya nih. Nah ini udah gue beli baru, buat depan belakang, bearing sepasang. Jadi ini baru semuanya, ini bearingnya. Dan juga ada satu hal lagi. A few moments later. Oke, selanjutnya di sini gue tadi lupa ada ketinggalan. Nah, ini juga bannya ya. Nah mungkin kalian buat anak-anak yang biasa pakai ban-ban kecil nih udah tahu nih ini ban apa nih dari bungkusnya, dari packagingnya nih, kuning-kuning. Hai. Kuning-kuning mengkilat gini kan. Nah ini jadi adalah ban duro, bisa di share nggak kameramen? Oke. Nah ini juga ban duro, ukurannya tadi 60-80. Nah kalau yang ini 70/80 kameramen, boleh di tag lagi. Ini bawah nih. Oke. Nah oke, jadi ini adalah ban untuk melengkapi si velg ini. Nah jadi velg habis baru di powder coating, jadi baru, bannya juga baru ya. Ini ukuran 70 untuk yang belakang, dan depannya gue pakai 60/80. Nah for information juga ya, ban duro ini sekarang udah agak susah dicari ya. Kebetulan nih gue hoki aja, gue dapat di online shop nih. Gue udah tanya teman-teman gue juga, anak-anak Nuvo ya, di forum, di grup. Gue japri juga, mereka kebanyakan cuma ada satu doang, cuma ada yang belakangnya 70/80. Nah untuk yang depannya 60/80 nya ini agak susah nih. Jadi ini gue hoki banget nih, gue masih bisa dapat ya di online nih ya. Jadi ya emang udah jodohnya gue lah. Ini ban juga baru ya, nanti gue kasih lihat prosesi pemasangannya ya di tukang tambal ban. Oke, gue juga mau sharing sedikit untuk informasi kalian. Gue mau berbagi ya, kenapa dan apa bedanya di cat sama di powder coating. Nah kalau di cat itu adalah kalian bisa googling atau YouTube aja gimana prosesnya. Itu kalau cat itu kan pakai kompresor ya, jadi kompresor di epoxy, di kompresor. Nah bedanya kalau di powder coating itu adalah dia memakai serbuk. Jadi bahan dasar utamanya itu adalah serbuk. Nah nanti serbuk itu dialirkan listrik, jadi kayak semacam elektromagnetik gitu ya. Jadi dialirkan listrik, jadi nanti serbuk-serbuk itu akan nempel ke permukaan velg ini. Nah nanti yang bedanya itu adalah proses akhirnya. Kalau di powder coating itu prosesnya ada melewati proses oven. Nah jadi setelah ditempelin serbuk, terus dialirin listrik tuh, nah abis itu di oven, nah selama batas waktu tertentu. Nah gue kurang tahu berapa lamanya. Nah jadi abis itu adalah, jadi bedanya adalah prosesnya. Dan untuk kalau gue searching, googling juga, gue udah googling nih. Nah bedanya itu adalah durability-nya, untuk ketahanan dari catnya itu sendiri. Nah bedanya kalau di kompresor cat, nah itu kebanyakan dia akan nguning, apalagi ini kan bagian tromol. Nah bedanya kalau powder coating itu karena dia udah melalui proses oven atau pemanasan yang panas di suhu derajat tertentu, nah dia akan durability-nya, ketahanannya lebih kuat. Jadi bedanya itu sih. Makanya that's why kenapa gue ini juga nyoba untuk di powder coating, kenapa nggak di cat kompresor ya, karena gue udah sempet juga di motor yang sebelumnya tuh, di Nuvo yang sebelumnya itu dicat juga tuh velg gue. Jadi gue pengen cobain bedanya kalau di powder coating tuh hasilnya kayak gimana, durability kayak gitu. Oke, jadi udah paling gitu sih. Paling nanti di next konten, di next video gue bakalan kasih lihat ke kalian hasil jadinya restorasi Mio itu seperti apa. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, buat kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga pikiran, tetap jaga jaga pola hidup lah, biar nggak tertular virus-virus yang ada di luar. Oke, sekian video dari gua. Kalau kalian suka, like. Kalau kalian mau tanya apa, bingung, komen aja di bawah gratis. Nanti kalau gua tahu, gue jawab. Kalau gua nggak tahu ya gua bantu jawab juga. Oke, sekian video dari gua. Terima kasih. See you on the next project. Salam.